Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki bab baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Pada video pembelajaran kali ini, kita fokus akan membahas materi bangun ruang kubus. Mari kita simak video materi dan contoh soalnya. Unsur-unsur bangun ruang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, ini merupakan gambar bangun ruang kubus yang bisa kita kasih nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Unsur-unsur kubus dapat kalian perhatikan pada gambar di samping. Nomor 1, kubus dibatasi oleh 6 sisi kongruen, yaitu sisi ABCD, sisi ABFE, BCFG, ADEH, EFGH, dan sisi CDGH. Nomor 2, ada 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga, kubus terdapat 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Kemudian yang keempat, kubus ada 6 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ADFG, BCEH, BCEH, kemudian ABGH, CDEF, ACEG, BDFH. Bidang diagonal tersebut berbentuk persegi panjang. Yang kelima, ada 12 diagonal sisi, yaitu AF, BE, AC, BD, AH, DE, CF, BG, CH, DG, EG, FH. Kemudian yang keenam, terdapat 4 diagonal ruang, yaitu AG, BH, EC, dan DF. Luas permukaan dan volume kubus. Untuk menemukan luas permukaan kubus, kita bisa menggunakan rumus 6 dikali S pangkat 2, di mana dengan keterangan S itu merupakan panjang rusuk kubus. Yang dimaksud luas permukaan itu artinya menghitung seluruh bagian yang membatasi kubus tersebut. Kemudian, untuk menemukan rumus volume kubus, itu kita bisa menemukan menggunakan rumus S dikali S dikali S, atau sama dengan S pangkat 3. Untuk diagonal bidang kubus, diagonal bidang itu contohnya adalah diagonal BE, itu bisa kita temukan menggunakan rumus S
akar 2. Nah, untuk menemukan diagonal ruang kubus, itu contohnya adalah diagonal BH, itu merupakan diagonal ruang kubus, itu sama dengan S akar pangkat 3. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus diperoleh dari bangun yang diiris pada beberapa rusuknya. Setelah itu, kubus yang telah diiris direbahkan di atas bidang datar. Nah, ini contoh salah satu jaring-jaring kubus. Untuk menentukan jumlah panjang rusuk kubus, itu kita bisa menemukan dengan cara 12 dikali S, dikali salah satu rusuknya, karena semua rusuk pada kubus itu panjangnya sama. Jadi panjang jumlah rusuk kubus itu ada 12, tinggal dikali salah satu rusuknya, itu merupakan jumlah panjang rusuk kubus. Dengan S tadi panjang rusuk kubus. Contoh soal kubus. Nomor 1. Hitunglah luas permukaan kubus jika luas salah satu sisinya 10 cm. Nah, untuk menemukan luas permukaan kubus, tentukan panjang rusuk terlebih dahulu. Luas salah satu sisinya sama dengan S pangkat 2, karena luas sisi kubus itu merupakan luas persegi, yaitu sisi dikali sisi pangkat 2. Sehingga luas salah satu kubus yaitu 10 sama dengan S pangkat 2. Nah, luas permukaan kubus itu sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Sehingga luas permukaan kubus itu 6 dikali S pangkat 2 itu sama dengan 10. 6 dikali 10 yaitu luas permukaan kubus 60 cm persegi. Karena di sini pertanyaannya adalah luas, maka satuannya pasti dalam satuan persegi. Contoh soal kubus yang kedua. Tony menuangkan air ke dalam wadah berbentuk kubus dengan rusuk 14 cm. Ternyata air yang dituangkan Tony hanya memenuhi setengah wadah tersebut. Berapa banyak air yang dituangkan Tony? Volume air sama dengan volume setengah kubus. Karena di sini tadi hanya memenuhi setengah wadah tersebut. Artinya volume air sama dengan setengah dari volume kubus, yaitu S pangkat 3. Berarti sama dengan kita substitusikan setengah dikali S tadi apa? Rusuk, yaitu 14 pangkat 3. Berarti setengah dikali 14 pangkat 3 yaitu 2744. Sehingga volume air yaitu 1372 cm kubik. Karena pertanyaannya volume, pasti satuannya kubik atau pangkat 3. Jadi banyak air yang dituangkan Tony sebanyak 1372 cm kubik. Bisa dipahami? Contoh soal kubus yang ketiga. Sebuah kubus memiliki panjang diagonal bidang 26 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah cm persegi. Tentukan panjang rusuk terlebih dahulu untuk menemukan luas permukaan kubus. Karena di sini yang diketahui adalah diagonal bidangnya.
Nah, rumus diagonal bidang kubus itu adalah S akar 2. Sehingga kita substitusikan diagonal bidang kubus itu 26 sama dengan S akar 2. Sehingga untuk menemukan S itu kan rusuk. Ya, berarti 26 dibagi akar 2. Nah, karena di sini penyebutnya dalam bentuk akar, maka harus kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan penyebutnya, yaitu 26 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sehingga 26 dikali akar 2 yaitu 26 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4. Sehingga S sama dengan 26 akar 2 per akar 4 yaitu 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dengan cara 26 dibagi 2 yaitu 13 akar 2. Sehingga S-nya sama dengan 13 akar 2. Setelah itu, kita bisa menuju ke rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S pangkat 2. Sehingga 6 dikali S-nya yaitu 13 akar 2 dipangkat 2. Nah, untuk lebih memudahkan menghitungnya, artinya 6 dikali 13 pangkat 2, kemudian akar 2 pangkat 2 yaitu akarnya hilang, sehingga menjadi dikali 2. Nah, jadinya 6 dikali 13 pangkat 2 yaitu 169 dikali 2. Sehingga sama dengan 6 dikali 169 dikali 2 yaitu 2028 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus adalah 2028 cm persegi. Bisa dipahami ya? Contoh soal kubus yang keempat. Sebuah kubus dengan rusuk 20 cm dipotong-potong menjadi kubus kecil dengan volume masing-masing 1000 cm kubik. Tentukan jumlah kubus-kubus kecil yang dihasilkan. Volume kubus besar artinya berarti dengan rusuk 20 artinya 20 dikali 20 dikali 20 karena rumus volume S pangkat 3 sehingga sama dengan 8000 cm kubik. Kemudian volume kubus kecil 1000 cm kubik. Sehingga jumlah kubus kecil volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. Berarti jumlah kubus kecil sama dengan 8000 dibagi 1000 sama dengan 8 buah. Contoh soal kubus yang kelima. Jessica mempunyai kertas untuk membungkus kado seluas 1,5 meter persegi. Kertas tersebut untuk membungkus kado berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk 45 cm. Sisa kertas terluas adalah titik-titik cm persegi. Artinya jika pertanyaannya untuk membungkus kado, berarti kita menentukan luas permukaan kubus tersebut, yaitu rumusnya 6 dikali sisi pangkat 2, sehingga sama dengan 6 dikali rusuknya 45 dikali 45, sehingga sama dengan 12.150 cm persegi. Kemudian sisa kertas terluas artinya
kertas yang dipunyai Jessica tadi berapa? 1,5 meter persegi. Karena di sini satuannya belum sama, harus kita samakan. 1,5 meter persegi dijadikan menjadi cm persegi, yaitu menjadi 15.000. Karena dikali 10.000. Kemudian sisa kertas terluasnya yaitu kertas yang dipunyai Jessica diambil, dikurangi dengan luas permukaan kubus yang dibuat, yaitu 12.150, sehingga hasilnya adalah 2.850 cm persegi. Jadi sisa kertas terluas adalah 2.850 cm persegi. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tugas tanggal 23 Februari 2021, di sini terdapat 1, 2, 3 soal yang kalian kerjakan di buku tugas atau kertas tugas yang akan dikumpulkan nanti beserta langkah pengerjaannya. Kemudian ini lanjutannya nomor 4-5. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelasnya, kalian bisa tanyakan kepada guru masing-masing, atau kalian bisa searching di internet untuk cara mengerjakannya. Bisa diskusi dengan temannya melalui grup WA atau apapun sosial media yang kalian punya. Semoga kalian bisa belajar secara mandiri dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Yang akan kita bahas adalah bangun ruang balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.